Di sebuah desa kecil bernama Kampung Rahayu, hiduplah seorang nenek tua bernama Nenek Sari. Usianya sudah lebih dari 70 tahun. Tubuhnya mulai renta, kulitnya keriput, dan rambutnya telah memutih seluruhnya. Namun, di balik tubuhnya yang lemah, hatinya tetap sekuat baja. Sejak suaminya meninggal belasan tahun lalu, Nenek Sari menjalani hidup seorang diri. Ia tidak memiliki anak maupun saudara yang bisa menemani di hari tuanya. Setiap hari sebelum subuh, ia bangun dari tidur di ranjang kayu kecilnya yang sudah usang. Dengan langkah perlahan, ia menuju dapur mungilnya yang hanya berisi tungku tua dan beberapa peralatan masak sederhana. Ia menyalakan api dengan kayu bakar, lalu mulai mengolah kedelai yang sudah direndam sejak semalam. Tangan tuanya dengan cekatan mengaduk, merebus, dan mencetak kedelai menjadi tempe, satu-satunya sumber penghasilan yang ia andalkan selama bertahun-tahun pagi itu. Seperti biasa, Nenek Sari memikul keranjang bambu berisi tempe hasil buatannya sendiri. Dengan langkah tertatih, ia berjalan menuju pasar desa yang jaraknya hampir 2 kilometer dari rumahnya. Meskipun lelah, ia selalu tersenyum dan menyapa setiap orang yang ditemuinya di jalan. "Assalamualaikum, Nek Sari. Masih jualan tempe, ya?" Tanya seorang ibu yang sedang menyapu halaman rumahnya. "Waalaikumsalam. Iya, Bu. Alhamdulillah, masih diberi kesehatan untuk mencari rezeki," jawab Nenek Sari dengan suara lembut. Setibanya di pasar, ia menggelar dagangannya di sudut kecil yang sudah menjadi tempatnya sejak dulu. Di antara para pedagang lain yang menjual sayur mayur, daging, dan makanan siap saji, lapak Nenek Sari tampak sederhana. Hanya ada tumpukan tempe yang dibungkus daun pisang, tersusun rapi di atas tikar lusuh. Hari-hari biasanya, tempe buatan Nenek Sari cukup laris. Meskipun keuntungannya kecil, ia selalu bersyukur karena masih bisa membeli beras dan lauk sekadarnya untuk berbuka dan sahur. Namun, Ramadan kali ini terasa lebih berat. Banyak orang lebih memilih membeli makanan lain yang lebih bervariasi untuk menu berbuka, sehingga tempenya kurang diminati. Nenek Sari duduk bersila di atas tikarnya, menatap orang-orang yang berlalu lalang di depannya tanpa menoleh ke dagangannya. Namun, ia tetap sabar. Baginya, rezeki sudah ada yang mengatur. Jika hari ini tidak laku, mungkin besok akan lebih baik. Di tengah keramaian pasar, seorang bocah laki-laki berlari-lari sambil membawa kantong belanjaan. Tak sengaja, ia menabrak dagangan Nenek Sari, membuat beberapa bungkus tempe jatuh ke tanah berdebu. "Maaf, Nek," seru bocah itu dengan wajah panik. Nenek Sari hanya tersenyum, meskipun hatinya sedih melihat tempenya kotor terkena debu. "Tidak apa-apa, Nak. Hati-hati lain kali, ya," ucapnya lembut. Bocah itu mengangguk dan segera berlari lagi, meninggalkan Nenek Sari yang perlahan mengumpulkan kembali tempe yang jatuh. Ia meniup debu yang menempel dan berusaha menyelamatkan yang masih bisa dijual. Hari semakin siang, dan tempenya masih banyak yang tersisa. Nenek Sari mulai merasa khawatir. Jika dagangannya tidak habis, ia mungkin tidak bisa membeli bahan makanan untuk berbuka nanti. Namun, ia tetap berusaha bersabar, menunggu dengan harapan bahwa akan ada pembeli yang datang. Namun, harapan itu semakin pudar ketika satu persatu pedagang lain mulai menutup lapak mereka, sementara ia masih duduk dengan tempe yang belum terjual. Dalam hati, Nenek Sari berbisik, "Ya Allah, kuatkan aku. Berikan aku rezeki yang cukup agar aku bisa tetap bertahan di bulan suci ini." Ia pun bangkit perlahan, mengangkat keranjang yang masih berisi tempe, lalu berjalan pulang dengan langkah berat. Sementara itu, langit mulai mendung, seolah ingin ikut merasakan kesedihannya. Dari sinilah kisah perjuangan Nenek Sari di bulan Ramadan semakin berat, hingga akhirnya menemukan titik terang dalam perjalanannya. Setelah berjalan cukup jauh dari pasar, Nenek Sari mulai merasakan kelelahan. Keranjang tempenya masih berat, menandakan bahwa dagangannya belum banyak terjual. Langit yang semula cerah kini mulai mendung, angin berembus lebih kencang, pertanda hujan akan segera turun. Dalam hati, ia merasa sedih. Bagaimana jika besok tempe ini sudah tidak segar lagi? Siapa yang mau membelinya? Jika tidak laku juga, apakah aku harus berpuasa tanpa makanan esok hari? Sambil terus melangkah, pikiran-pikiran itu berputar di kepalanya. Ia sadar, di usianya yang sudah renta, mencari rezeki bukan hal yang mudah. Tapi ia tak punya pilihan lain. Hidup sendiri tanpa anak atau keluarga yang membantu, membuatnya harus mengandalkan tenaga dan kesabarannya sendiri. Saat hujan mulai turun, ia mempercepat langkahnya. Namun, jalanan yang licin membuatnya terpeleset. Keranjang tempenya terjatuh, dan beberapa bungkus tempe tercecer di tanah yang becek. Ia berusaha bangkit, menahan nyeri di lututnya,
lalu perlahan mengumpulkan kembali tempe-tempe yang bisa diselamatkan. Saat itulah seorang pria parubaya, Pak Hasan, seorang penjual nasi uduk langganannya, melihat kejadian itu dan segera menghampiri Nek Sari. "Apakah nenek baik-baik saja?" tanyanya dengan wajah khawatir. Nenek Sari tersenyum lemah. "Alhamdulillah, masih bisa bangun, Nak. Tapi tempe-tempe ini..." Ia menatap tempenya yang kotor terkena lumpur. Pak Hasan membantu membersihkan tempe yang masih bisa dipakai, lalu berkata, "Nek, maaf saya baru bisa beli sekarang. Saya ambil beberapa untuk jualan besok pagi." Mata Nenek Sari sedikit berbinar. Setidaknya ada sebagian yang masih bisa dijual. Namun, sisa tempe yang lain tetap tak bisa diselamatkan. Ia pulang dengan hati yang semakin berat. Sesampainya di rumah, ia meletakkan keranjang tempenya dan duduk di lantai, merasa lelah lahir dan batin. Azan maghrib berkumandang, menandakan waktu berbuka puasa. Namun, saat ia membuka tudung saji, hanya ada segelas air putih dan sedikit nasi sisa kemarin yang mulai mengering. Dengan perlahan, ia berdoa, lalu menyuap nasi seadanya. Tidak ada lauk, tidak ada hidangan manis untuk membatalkan puasa. Hanya air putih dan harapan yang ia genggam erat. Malam itu, ia berbaring di kasurnya yang tipis, memikirkan apakah esok hari ia masih mampu berjualan. Jika tempenya terus tak laku, bagaimana ia bisa bertahan? Apakah ia harus berhenti berjualan dan mencari cara lain untuk hidup? Tapi di usianya yang sudah tua, apalagi yang bisa ia lakukan selain membuat tempe? Dalam kesunyian malam, matanya berkaca-kaca, tapi ia tetap berbisik dalam hati, "Ya Allah, aku tahu Engkau tidak akan meninggalkanku. Aku hanya perlu bertahan sedikit lagi." Tanpa ia sadari, doa itu akan segera terjawab dengan cara yang tak ia duga. Keesokan harinya, Nenek Sari terbangun lebih awal dari biasanya. Tubuhnya masih terasa lelah, namun ia tetap berusaha bangkit. Setelah berwudu dan menunaikan salat subuh, ia duduk di depan rumah, menatap langit yang masih gelap. Ia berpikir keras. Uang hasil penjualan kemarin sangat sedikit, bahkan tidak cukup untuk membeli bahan kedelai baru. Jika ia tetap ingin berjualan, ia harus mengambil keputusan. Menggunakan sisa uangnya untuk membeli bahan tempe atau menyimpannya untuk membeli makanan berbuka dan sahur. Dengan berat hati, ia memilih untuk membeli bahan tempe. Baginya, selama ia masih bisa bekerja, ia tak akan menyerah. Dengan langkah perlahan, ia pergi ke warung langganannya, membeli kedelai secukupnya, dan mulai membuat tempe seperti biasa. Namun, ada satu masalah besar. Karena modalnya sangat sedikit, jumlah tempe yang bisa ia buat jauh lebih sedikit dari biasanya. Jika tetap tak laku, maka besok ia benar-benar tidak akan punya apa-apa. Siang itu, setelah tempenya siap, ia kembali menuju pasar. Tapi kali ini, ia merasakan perbedaan. Orang-orang tampak lebih sibuk dari biasanya, berbelanja untuk persiapan buka puasa yang lebih istimewa. Banyak pedagang menjual aneka hidangan berbuka yang lebih menarik, gorengan, kolak, es buah, dan berbagai lauk pauk. Nenek Sari duduk di sudut pasar seperti biasa, menata tempenya yang jumlahnya tak sebanyak kemarin. Ia menunggu, berharap ada orang yang membeli. Namun, waktu berlalu, dan tetap tidak ada yang mendekat ke lapaknya. Satu persatu temannya sesama pedagang mulai berkemas pulang. Nenek Sari masih duduk diam, mencoba bersabar. Hingga akhirnya, suara azan maghrib berkumandang, hatinya semakin hancur. Itu artinya hari telah berakhir, dan lagi-lagi tempenya masih banyak tersisa. Dengan perasaan sedih, ia mengemasi dagangannya, lalu berdiri perlahan. Kali ini, langkahnya lebih lambat, tubuhnya terasa lebih berat. Saat hendak melangkah pulang, tiba-tiba hujan mulai turun. Butiran air yang dingin membasahi wajahnya. Ia menengadah, seolah berbicara kepada langit. "Ya Allah, apakah aku benar-benar harus menyerah?" Hujan semakin deras. Ia berteduh di bawah atap sebuah toko yang sudah tutup, memeluk keranjang tempenya. Badannya gemetar karena kedinginan, tapi ia tidak memiliki pilihan selain menunggu hujan reda. Di saat yang bersamaan, seorang pemuda yang baru saja turun dari motor melihatnya. Pemuda itu memakai jaket tebal, dengan raut wajah yang sedikit terkejut melihat seorang nenek tua duduk sendirian di tengah hujan. Ia mendekat, lalu bertanya dengan suara penuh perhatian, "Nenek, kenapa masih di sini?" "Hujannya deras. Nanti nenek sakit." Nenek Sari tersenyum kecil, meskipun air matanya hampir jatuh. "Nenek sedang menunggu hujan reda. Nak, nenek harus pulang. Tempe nenek masih banyak yang belum terjual." Pemuda itu menatap keranjang tempenya yang masih penuh, lalu sejenak terdiam.
Tiba-tiba, wajahnya seperti mengingat sesuatu. Nenek, apakah Nenek Sari yang dulu sering berjualan tempe di depan rumah saya waktu saya kecil? Tanyanya dengan penuh rasa ingin tahu. Nenek Sari mengerutkan kening, berusaha mengingat. Siapa namamu? Nak? Rahmat. Nek. Saya dulu sering dibelikan tempe oleh ibu saya. Ibu selalu bilang, tempe buatan nenek adalah yang paling enak. Mata Nenek Sari berbinar. Ia mulai ingat. Dahulu, ada seorang anak kecil yang sering datang ke lapaknya bersama ibunya. Anak itu selalu tersenyum setiap kali menerima tempe dari tangannya. Tanpa pikir panjang, Rahmat berkata, Nek, biar saya beli semua tempe nenek. Saya ingin berbagi dengan orang-orang di sekitar sini. Nenek Sari terkejut. Nak, apa kamu yakin? Tempe ini masih banyak. Rahmat mengangguk mantap. Ia mengambil dompetnya dan menyerahkan uang yang cukup banyak kepada Nenek Sari. Anggap saja ini hadiah Ramadan. Nek, dulu saya kecil sering makan tempe nenek. Sekarang biarkan saya membalas kebaikan nenek. Air mata Nenek Sari akhirnya jatuh. Tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan rasa haru yang mendalam malam itu. Ia pulang dengan hati yang lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, ia merasa tenang. Ia sadar bahwa selama ini, meskipun hidupnya sulit, Allah tidak pernah meninggalkannya, dan itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Malam itu, setelah pulang dari pasar dengan hati yang lebih ringan, Nenek Sari duduk di rumahnya yang kecil. Tangannya masih gemetar saat menghitung uang pemberian Rahmat. Itu adalah jumlah yang jauh lebih besar dari yang biasa ia dapatkan dalam sehari. Dengan uang itu, ia bisa membeli bahan makanan untuk beberapa hari ke depan, bahkan mungkin cukup untuk modal membuat tempe lebih banyak esok hari. Setelah berbuka puasa dengan nasi hangat dan lauk sederhana yang akhirnya bisa ia beli, Nenek Sari menunaikan salat Isya dan tarawih. Dalam sujudnya yang panjang, ia menangis, mengucap syukur atas pertolongan yang datang di saat yang paling ia butuhkan. Namun, kejutan belum berakhir. Keesokan harinya, Rahmat kembali datang, kali ini bersama ibunya. Sang ibu tersenyum hangat saat melihat Nenek Sari. Nenek Sari, apa kabar? Sudah lama sekali kita tidak bertemu, katanya sambil menggenggam tangan Nenek Sari dengan erat. Nenek Sari hampir tak percaya. Ia ingat betul wanita itu, pelanggan setianya bertahun-tahun lalu yang selalu membeli tempe darinya setiap pagi. Tanpa banyak basa-basi, Rahmat lalu mengajukan sebuah tawaran yang tak pernah terbayangkan oleh Nenek Sari. Nek, saya ingin membantu nenek menjual tempe. Sekarang banyak orang suka beli makanan lewat internet. Bagaimana kalau saya pasarkan tempe nenek secara online? Nenek Sari terdiam, tak mengerti apa yang dimaksud Rahmat. Baginya, berjualan tempe selalu berarti pergi ke pasar, menata dagangan di tikar, dan menunggu pembeli datang. Rahmat tersenyum melihat kebingungan di wajah Nenek Sari. Maksud saya, nenek tidak perlu capek-capek ke pasar lagi. Saya yang akan mencari pembeli. Nenek cukup membuat tempe seperti biasa. Nanti saya yang antar ke pelanggan. Mata Nenek Sari berkaca-kaca. Tawaran itu terdengar seperti mimpi. Setelah bertahun-tahun berjualan dengan cara yang sama, kini ada seseorang yang ingin membantunya dengan cara yang lebih mudah. Sejak hari itu, hidup Nenek Sari berubah. Dengan bantuan Rahmat, tempenya mulai dikenal lebih luas. Banyak orang di desa bahkan di kota sebelah yang tertarik membeli karena mendengar cerita tentang nenek tua yang masih bekerja keras membuat tempe sendiri. Pesanan mulai berdatangan. Setiap pagi, Rahmat datang mengambil tempe yang sudah siap, lalu mengantarkannya ke pelanggan. Beberapa orang bahkan mulai memborong tempenya untuk dibagikan kepada kaum duafa selama bulan Ramadan. Bulan Ramadan pun berlalu, dan Idul Fitri tiba. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Nenek Sari bisa merayakan Lebaran dengan hati yang benar-benar bahagia. Ia tak lagi merasa sendirian. Banyak orang datang ke rumahnya, mengucapkan selamat Idul Fitri, membawa bingkisan, dan bahkan menawarkan bantuan agar ia bisa lebih nyaman menjalani hari-hari tuanya. Dulu, ia pernah berpikir bahwa hidupnya akan berakhir dalam kesepian dan kesulitan. Namun, ia kini menyadari bahwa Allah selalu punya cara untuk menolong hambanya yang sabar dan tak pernah menyerah. Hikmah yang bisa diambil dari kisah ini adalah bahwa setiap kesulitan pasti akan diikuti dengan kemudahan. Kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi ujian hidup akan selalu membuahkan hasil, bahkan dari arah yang tak terduga. Nenek Sari yang dulu harus berjualan dengan penuh perjuangan di pasar, kini bisa tetap menjalankan usaha kecilnya tanpa harus mengorbankan kesehatannya. Ia tak lagi takut akan kesepian atau kelaparan, karena kebaikan yang dulu ia tabur kini kembali dalam bentuk pertolongan yang luar biasa.
Dan semua itu berawal dari satu hal yang sederhana, sabar.